diamankan dan juga Ling. Menarik, tim Hang suka explore ya bisa dibilang. Hero-hero yang jarang terlihat di secure dan Ling dia mau mainin early advantage. Masuk Karli di belakangnya juga. Tapi terakhir Esme di jungle siapa yang make? Esmeralda di jungle tim Indo. Tim Indo ya? Iya tim Indo, seingat gue. Oh, Tim Grok luar juga ternyata. mungkin ada ya. Tapi Grok oke. Grok. Grok Romer berarti kandidatnya mid laner. Oke, Grok Romer. Dan Irat, oke betul. Dengan memakai Leomordnya, ini gimana ya? Aduh. Kalau dari draft, kayaknya aku megang RSG PH. Oke, menarik. Tapi kalau dari gameplay, kita nggak tahu nih. Apakah ada kejutan dari gameplay yang akan dilakukan oleh Timak? Kalau dari Cipi gimana pendapatmu? Pendapatku ini menariknya kan Ling nih kan kalau sekalinya di early susah kayak tadi game pertama tuh bakal Yeah. fall off sekaligus ya. Paling Betul. permainannya kalau misalnya udah fall off pasti bakal plan B, split push gitu. Menariknya dengan Nana, mereka gimana nih pola permainan apa yang kira-kira udah dievaluasi dari teman-teman Hak sendiri. RSGPH terkenal dengan instan team fight besar untuk ngamanin karya objektif. Jadi kita akan saksikan tentunya dari sisi visualisasinya 10 hero tersebut mungkin akan megang karya MY sih, tim Hak ya. Kepo aja gitu gimana bakal eksekusinya dari sisi linknya masuk ke area line up tim RSGPH. Dan kini kita udah lihat juga sudah adanya sedikit bala bantuan yang datang dari Light, begitupun juga dengan Exort untuk membantu Irat supaya cepat junglingnya. Begitupun di area bottom lane, Nuts akan punya keunggulan untuk clearing wave minion cepat dan memukul mundur nge-freeze lane dari Lola, bahkan Petrify dikeluarkan dan satu buah first blood berhasil diamankan oleh RSGPH. Walaupun udah pakai Purify ya, Iya, udah Purify. tapi ada 2 Petrify balik lagi. Petrify pertama dari Nuts, yang kedua dari Exort dan Light. Merebut 1 gold buff yang masih kecil. Irat juga menuju ke arah Skeleton dari pergerakannya. Dan bahkan dari harassment yang dilakukan oleh anak-anak RSGPH ngebuat mereka lagi dan lagi untuk game kedua. Ini udah unggul banget. Udah di retry. Oke. Tidak mau kehilangan skill Lizard. Retry pun harus dikeluarkan. Ini agak mahal ya, 24 detik. Diretry lagi enggak dong sama sih. Irat. Cuma beda 1 detik doang nggak perlu. setelah Turtle ya. Jadi masih ada kesempatan harusnya buat Irat kalau mau kontes karya Turtle Pit. Keuntungan dengan Link itu dia bisa langsung Tempest of Blade, tapi lihat mereka udah stick perfect match, akan lepas Landas karena itu berdasarkan like. Masih ada flicker ke arah belakang, lihat Tempest of Blade bakal coba untuk dive in dan 1 point kill berhasil diamankan dengan Dive Sword. Tapi Min di sisi lain sudah mulai dikejar Irat, dive in karena objektif Tarot 1 untuk 1. Wow. Itu benar-benar kalau saja Lightnya udah level 4, kemungkinan besar Linknya bakal di trade tadi di area mid lane nya. Tapi masih cukup beruntung karena masih belum level 4, ngebuat Linknya masih bisa Vince Poise, tapi diawasin sama Exort dan Light ini untuk purple buff-nya. Karena Turtle sudah mulai muncul. Diberikan 1 minions wave seperti biasa. Strategi yang dilakukan oleh anak-anak RSG seperti game 1. Membuat Lightnya at least dapat level 4, baru dibagi lagi mid lanernya. Kasih ke Exort lagi. Iya, bakal di backup terus sih Irat dari awal dari segi jungle-nya. Dan ini levelnya nggak terlalu fall off ya, nggak kayak game pertama, sama-sama masih level 5, tapi kemungkinan Turtle bakal dikuasai Dilepas. oleh RSGPH karena lihat suatu ball wall charge tertrigger Temples of Blade dikeluarkan hanya untuk melindungi. Dan Turtle berhasil di-secure, tapi Lola datang mengagetkan pergerakan dari Irat. Tampaknya sudah mulai tersedot dari sisi absorb damage-nya, tapi terlalu Petrify. dalam. Petrify yang masuk area tubuh dari seorang Lola membuat dia harus tumbang untuk kali kedua. Fataling, udah kita lihat di sini. Sprint walaupun sudah digunakan, tapi Fataling balik lagi tidak bisa untuk di cancel dari crowd controlnya dengan menggunakan sprint dan ngebuat dia harus tershutdown, harus tumbang di arah top lane. Yap, benar. Dan jangan lupa buat teman-teman di rumah, nikmatin keistimewaan saat bermain game dengan kartu kredit HSBC. Apply kartu kreditnya sekarang juga di HSBC Visa Platinum. Akan ada cashback sampai dengan 750.000 dan juga point reward. Iya, dan juga tetap semangat buat teman-teman yang sedang menonton. Dan jangan lupa juga untuk download Omni by FWD di
Android atau iOS di App Store dan juga di Google Play secara gratis. Yoi, langsung gas download sekarang juga. Dan yang terakhir, wajib banget buat kalian untuk memenuhi gaming gear kalian, di mana akan ada era baru yang bakal diberikan permainan dengan Aurora Collections dari Logitech G. Jadi beruan gas untuk beli sekarang juga. Tapi Flicker Back to the Game dikeluarkan begitu saja di public ada satu World Charge, tapi dari Exort yang berhasil mencuri karya satu buah Purple Buff. Lihat Exort menjadi bola-bola tapi masih bisa menekan belakang dan gagal untuk ditewaskan oleh tim Hak. Oh my god, timing yang sangat-sangat perfect dan bahkan penguasaan map lagi dan lagi. Wow. Apakah dia akan menjadi game one-sided again di game yang kedua? Karena mereka sudah menguasai mapnya. Kalau kata Ranger Mas 50%, tapi kalau kata Profesor KB yang paling benar itu dia 75%. Lebih bahkan sekarang. Dari anak-anak RGPH, mereka benar-benar menguasai dari sisi atas, bawah, tengah. Walaupun dapetin satu turret di area top lane, tapi mereka mengungguli dari segi network. Walaupun 1000 sih, ini masih bisa disusul sebenarnya. Kecuali turtle-nya di reset. Ya ampun, turtle-nya putar balik. Wah. Full tank lagi. Wah, menariknya like datang membubarkan pergerakan tim Hak di sini. Gak dikasih kesempatan, tapi poin plusnya tim Hak berhasil secure karya turret yang dimiliki oleh RSGPH dan belum hilang turret yang ada di area mid lane. Tapi emang bener sih, RSGPH visionnya udah luas banget. Iya, dan bahkan yang nge-start turtle duluan tim Hak emang light, aduh. Itu modal barrier doang ya. Modal satu tembok untuk nge-cancel jadi turtle-nya, dan justru malah ngebuat tim Hak jadi rugi lagi dari segi turtle-nya. Kayak yang sudah kita lihat tuh, dan satu buah DPC diberikan juga Rogue Wave. Satu buah Wild Charge di bawah bergerak dari satu buah Fatal ini mengarahkan dua member, tapi lihat damage yang diberikan dari Panda terlalu dalam, terlalu overdive in yang dilakukan oleh kedua belah player RSGPH itu yang membuat Exorts dan Like harus tumbang tanpa ada pertukaran. Terlalu percaya diri sih, terlalu ya overconfident banget tadi terlihat di sana. Walaupun di area mid lane-nya Link-nya tumbang, Link-nya nyaris tumbang lebih tepatnya, masih bisa untuk cabut tadi dia karena purple buff dan dapetin Lola-nya. Tapi ini yang harus diwaspadai, jangan terlalu overconfident kalau dari anak-anak RSGPH, karena kalkulasinya untuk nge-shutdown min ternyata tidak sebesar itu damage-nya. Dan juga tadi Kausei-nya nggak ngebantu damage ya. Iya, Kausei-nya jaga jarak dia, takut kena fataling. Karena dia udah ke pick off satu kali kan, belum ada point kill juga. Apalagi dia adalah satu batu loncatan di area late game ya, late game insurance ya. Jadi harus diperhatikan, mungkin hati-hati. Demon Hunter Sword sudah mau dikantongi. Windtalker untuk Gary dan mungkin akan mengarah ke Berserker Fury harusnya untuk critical damage dari Link. Panda udah jadi Blood of Despair, 150 physical attack tambahan berada di area damage yang keluar. Poin plus buat Panda belum terpick off hingga di menit ke-7. Ya, Snaps-nya mengeluarkan satu final blow. Alekto final blow lebih tepatnya masih mencoba untuk kabur lagi, coba untuk ngereset kembali. Karena 11 detik lagi mungkin kalau mereka mau sama-sama kontes team fight di arah turtle, itu mungkin akan terjadi. Tapi Exort santai sekali dia, masih bisa untuk berseluncur dengan aman. Dan Fatali, ternyata Wild Charge lebih tepatnya, dan bahkan dikomboin dengan sangat-sangat baik oleh anak-anak RGPH. Mana juga sekarang masih ada pasif, dikejar kemanapun dia pergi. Triple kill kah? Dan yes, triple kill. Irat lagi-lagi. Walaupun dia nggak pakai Martis, tapi sekarang Leomordnya juga cukup mengerikan. Dikomboin dengan Exer dan juga Light. Lagi-lagi Light. Emang Light ini bukan hero-nya yang di-ban, tapi orangnya aja ini udah terlalu imba. Parah dia orang. Setuju sih, ini udah gokil banget. Ini roamer terbaik sih yang bisa gue bilang sih. Setuju, kesinambungan hero player dari RGPH nih kuat banget. Dan bahkan bisa dibilang dua turtle, perfect turtle ya. Karena tadi turtle ketiga udah keburu berubah jadi Lord. Dan Lordnya udah berhasil di-secure juga oleh RGPH. Satu buah flame shoot untuk melihat pergerakan dari Light yang sedari tadi memang terus memantau pergerakan dari Purple Buff. Satu bahan bakar utama dari Gary yang tidak diperbolehkan untuk diambil. Dan kini
Lord bakal coba untuk dimaksimalkan oleh RSGPH untuk masuk ke area objektif inner turret. Tempest of Late dibuka untuk menghindari serangan Dyson Sword masuk ke area tubuh Nuts, Ada light, tapi ada light, kampaknya Vince Poise masih menyelamatkan diri dari Gary yang bertengger di area dinding. Dan ini yang harus perlu diperhatikan karena RSGPH mereka bakal manage wave mininya di masing-masing laning phase 3 lane hari ini. Udah pasti dapetin outer turret. Dan Lordnya berjalan di arah bottom lane. Tapi kita lihat Nuts-nya. Fatal Link-nya tidak mengenai siapapun. Oh my god. Pandai. Ini akan menjadi sangat-sangat kerugian untuk anak-anak dari tim Hak. Karena mereka kehilangan 2 dengan sangat mudahnya. Walaupun dari Link-nya udah motong pergerakan minion di arah top lane-nya. Tapi ini ngebuat inner turret di arah bottom lane-nya juga harus hancur. Di mid lane-nya juga. Udah pasti bakal hancur. Ditahan sama satu barrier. Tapi ini membuat mereka masih bisa nge-push pelan-pelan. Karena minions wave-nya akan muncul lagi di arah bottom lane. Pasif turret akan keluar. Ledakannya sekali aja. Masih ada darah dari Lord. Dan itu ngebuat mereka dapetin satu base turretnya juga. Barbiel dikeluarkan. Diajar begitu saja. Dan bahkan langsung Atlasnya tumbang. Dan masih ada rogue wave juga. Dan Blazing Duet belum berhasil. Tapi lihat base-nya. RSGPH hanya dalam waktu 10 menit saja. 9.58 mereka langsung end game-nya. Tarian dan taunting yang dilakukan santai sekali. Bye-bye. Bye. 2 game. Israel. Luar biasa. Hey, Oke. RSGPH from Philippines berhasil mengamankan 2-0 kemenangan dan berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Nice try.